Ibu, gimana? Sehat? Oke, Alhamdulillah. Sudah mulai praktek di kelas? Sudah. Gimana, ada kendala, ada masalah selama di kelas? Dengan anak-anak ada masalah? Dengan teknis? Oke, sip kalau gitu. Nanti selepas ini barangkali kita coba refleksi dan kita coba berbicara tentang temuan Bapak dan Ibu selama di kelas, oke? Ada barangkali silakan, ada yang mau ngajar, ada yang mau persiapan untuk mengajar di enggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ayu Yuliawati. Saya adalah guru di SMP Negeri 1 Kedaung, sekaligus guru pamong PPG Prajabatan di Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Dalam video ini, saya akan berbagi praktik baik tentang bagaimana mengembangkan inovasi pembimbingan reflektif berbasis nilai-nilai guru penggerak melalui model yang saya sebut dengan Reflective Mentoring Through Collaborative Action atau REMCA. Inovasi pembelajaran ini berawal dari pengalaman yang luar biasa ketika saya mengikuti program pendidikan guru penggerak. Dalam kegiatan pendidikan guru penggerak, saya belajar bahwa perubahan nyata dalam pendidikan bermula dari guru yang mau merefleksikan diri, berkolaborasi, dan bertindak untuk kebaikan peserta didik. Di sana saya menemukan semangat bahwa setiap guru memiliki potensi menjadi pemimpin pembelajaran bukan hanya di kelasnya, tapi juga dalam komunitasnya. Ada masalah? Wah, hebat. Yang ini sudah paham? Oke, dilanjut. Saya seringkali menjumpai mahasiswa PPG yang hanya fokus pada administrasi saja, seperti pada modul ajar, kemudian asesmen, dan juga pada lembar observasi. Namun mereka belum mampu menjelaskan mengapa strategi itu digunakan dan bagaimana dampaknya terhadap peserta didik. Refleksi pasca pembelajaran seringkali hanya bersifat deskriptif, yaitu tentang hanya pada apa yang mereka lakukan, bukan pada apa yang sudah dipelajari. Hubungan antara pamong dan mahasiswa pun masih bersifat hierarkis. Pamong dianggap hanya pemberi instruksi dan bukan rekan berpikir. Dari situlah saya menyadari bahwa pembimbingan harus berubah dari yang sekedar menilai menjadi menumbuhkan. Maka saya mengembangkan pendekatan baru, yaitu pembimbingan yang reflektif dan kolaboratif dengan REMCA. Untuk memfokuskan pada pembuatan rencana pembelajaran atau modul ajar. Berarti paling tidak nih Bapak dan Ibu sudah punya berbekal masalah ya yang akan Bapak Ibu eksplor nanti menjadi dituangkan ke dalam media pembelajaran, ke dalam proses pembelajaran nanti. Nah, saya pengen tahu nih kira-kira masalah atau temuan apa yang Bapak Ibu rasakan di kelas nih. Misi saya sebagai guru pamong adalah menciptakan sistem pembimbingan yang menumbuhkan refleksi, kolaborasi, dan keberanian untuk berinovasi. Saya ingin mahasiswa tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga mendidik dengan kesadaran yang reflektif. Karena itu, saya merancang model pembimbingan, yaitu REMCA, sebagai model bimbingan yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada reflective orientation, kemudian ada collaborative design, dan ada guided implementation and reflection, kemudian yang terakhir ada peer learning and dissemination. Tujuan dari keempat tahapan tadi adalah bukan hanya sekedar untuk membantu mahasiswa untuk lulus, tapi juga yang terpenting adalah untuk membangun karakter mereka menjadi seorang guru dan pemimpin pembelajaran. Dalam pelaksanaan model REMCA, saya memulai dengan tahap pertama yaitu reflective orientation atau orientasi reflektif sebagai refleksi awal. Di tahap kedua adalah collaborative design atau desain kolaboratif. Pada tahap ini,
kami bersama-sama merancang pembelajaran kontekstual yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kami merancang modul ajar yang inovatif berbasis project-based learning yang relevan dengan dunia kerja siswa. Pada tahap ketiga, ada guided implementation and reflection atau pendampingan aksi nyata dan refleksi terbimbing. Di sini mahasiswa menerapkan rencana pembelajarannya yang telah disusun pada proses pembelajaran di kelas. Sementara saya hadir sebagai observer reflektif, mencatat proses dan memberikan umpan balik. Kemudian kami melakukan refleksi lanjutan dan setelahnya kami berdialog untuk merefleksikan beberapa hal. Di antaranya apa yang sudah berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan langkah apa selanjutnya. Dengan demikian, mereka lebih sadar akan kekuatan dan area yang masih perlu untuk ditingkatkan. Pada tahap akhir ada peer learning and dissemination atau pembelajaran dan diseminasi. Di sini mahasiswa saling berbagi praktik baik, berdiskusi tentang tantangan, dan belajar dari teman sejawat. Disinilah mereka tumbuh menjadi guru reflektif sejati. Pelaksanaan model REMKA membawa perubahan yang cukup besar. Mahasiswa kini lebih percaya diri, reflektif, dan mandiri. Mereka berani bereksperimen, memahami esensi mengajar, dan berpihak kepada peserta didik. Bagi saya pribadi, REMKA merubah peran saya dari pengarah menjadi pendamping yang tumbuh bersama. Sekolah mitra juga berubah. Budaya reflektif tumbuh, kolaborasi meningkat, dan setiap guru mulai menjadikan reflektif sebagai sebuah pembiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Kita akan coba membicarakan sebuah modul yang sudah saya rancang untuk proses pendampingan, terutama apabila kita mendapat tugas untuk mendampingi mahasiswa atau praktikan. Nah, model pendampingan ini saya namakan REMKA, di mana REMKA itu adalah akronim dari Reflective Mentoring Through Collaborative Action. Di REMKA ini ada 4 tahapan intinya. Yang pertama ada refleksi awal, kemudian kita setelah refleksi awal, kita merancang sebuah modul pembelajaran yang inovatif dan kontekstual. Kemudian setelah itu kita aksi nyata di kelas, dan setelah itu kita yang keempat adalah merefleksi kembali dari aksi nyata yang sudah kita buat. Oke, teman-teman mungkin modulnya bisa coba untuk dibaca-baca dulu. Langkah berikutnya yang saya susun adalah modul REMKA, sebuah panduan praktis bagi guru pamong lainnya. Saya juga berencana untuk memperluas jejaring mentoring antar sekolah agar budaya reflektif dan kolaboratif tumbuh lebih luas di Kabupaten dan Cirebon dan sekitarnya. Karena sejatinya mendidik bukan hanya sekedar mengajar, tetapi menuntun mahasiswa untuk terus belajar dari refleksinya itu sendiri. Dan selalu ingat, refleksi dini, kolaboratif hebat, dan gerakan transformasi pendidikan. Hangat, Terima kasih. ramah, cool, Luar biasa ya. keluarga, good job, keren, terima kasih, supportive, keren, mantap, Inspiratif. luar biasa, mantap, luar biasa, keren, pintar, tercinta, memudahkan, menyenangkan. Setiap kali kami menghadapi kesulitan, Bu Ayu selalu hadir untuk membantu dan memberikan solusi dengan cara yang lembut tapi tegas. Melalui REMKA, mari terus bergerak, mari terus berkolaborasi, karena transformasi pendidikan dimulai dari kesadaran kita untuk terus belajar dan merefleksi diri. Saya Ayu Yuliawati, Guru Pamong dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.